Pak, bisa disampaikan ini cara kerja tadi udah jelaskan ya secara detail ya, dan inovasi-inovasi ini muncul. Mungkin apa yang bisa disampaikan Pak terkait eh, sepeda motor bisa dinyalakan dengan menggunakan KTP ataupun sensor ya dengan silakan Pak. Ya, baik, adanya inovasi alat ini sebenarnya kita terdorong dari untuk menyediakan ataupun memberikan solusi untuk keamanan, safety pertama yang itu dari pencurian sepeda motor, dan yang kedua sebenarnya kita terinspirasi dari kecelakaan motor yang disebabkan oleh anak-anak yang masih di bawah umur yang belum boleh sebenarnya secara aturan menggunakan sepeda motor. Nah, dari sana kita terinspirasi bagaimana penggunaan sepeda motor untuk anak-anak yang di bawah umur itu kita bisa batasi, yaitu dengan terinspirasi dengan menggunakan KTP. Jadi dengan KTP orang tuanya dia tidak bisa seenaknya istilahnya menggunakan, setidaknya kalaupun mau menggunakan dia harus izin terlebih dahulu ke orang tuanya. Beda dengan kalau hanya kunci manual saja, kunci yang bisa digantung itu bisa anak ambil ataupun tanpa bilang atau tanpa izin ke orang tua. Tapi dengan KTP setidaknya dia harus izin dulu kalau mau menggunakan sepeda motor yang menggunakan sistem Smart Key ID namanya. Nah, kemudian dari alat ini juga selain dari menggunakan KTP, ya tadi bisa menggunakan aplikasi untuk pengoperasiannya. Aplikasi di handphone berarti ya? Ya, aplikasi di handphone ini juga hasil rakitan dari siswa teknik elektronika. Seperti ini kurang lebih tampilannya, masih ada terdiri dari tombol untuk menyalakan sepeda motor dan Bluetooth ya Pak? Ya, melalui komunikasi Bluetooth. Kemudian ada tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kunci manual tadi. Jadi kalau sepeda motor ini ingin dijalankan secara normal, ya bisa kita aktifkan lagi kunci manualnya. Atau kalau misalkan sepeda motornya ingin dalam mode safety, jadi hanya dengan KTP lah atau hanya dengan aplikasi lah si sepeda motor bisa jalan. Tanpa itu tidak akan jalan. Itu sekali lagi untuk mode safety, Pak. Siap Pak. Pak, ini sejak kapan sih inovasi ini muncul Pak? Inovasi ini sebenarnya sudah dari mulai tahun 2022 ya. Dari 2022 berawal dari tugas siswa yang mana itu dia ada mata pelajaran proyek kreatif kewirausahaan, sehingga mata pelajaran itu menuntut anak untuk berkreasi, membuat inovasi suatu rancangan alat yang sesuai bidang keahliannya. Ya, bidang keahlian kami di teknik elektronika. Awalnya anak ini membuat sistem mengendalikan lampu menggunakan Bluetooth lewat handphone. Nah, dan itu sudah berhasil. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, mereka juga searching atau berselancar di YouTube. Ternyata ada inspirasi lain yang bisa dikembangkan melalui alat ini. Nah, kemudian kita juga berikan tantangan, bisa nggak kalian bisa menciptakan suatu inovasi yang di sana ada fungsi dan manfaat yang lebih bermakna, yaitu dalam mengaktifkan sepeda motor dengan handphone ataupun dengan KTP. Tadi unsur safety-nya yang kita kejar, Pak. Ya, safety untuk dari pencurian, juga untuk membatasi penggunaan sepeda motor oleh anak yang di bawah umur itu tadi. Seperti itu. Siap Pak. Pak, ini kan udah berapa produk nih, dan ada rencana pengembangan sendiri? Untuk produk sendiri ini ada 3 seri produk. Yang pertama ada Smart Key untuk seri Bluetooth dan RFID series, yang mana jenis ini bisa dinyalakan dengan KTP ataupun ID card yang ada chip RFID-nya, dan juga menggunakan aplikasi handphone melalui komunikasi Bluetooth, apakah dengan tombol mencet tombol ataupun dengan suara. Kemudian ada seri yang hanya RFID series saja, yang ini hanya bisa dinyalakan dengan ID card atau dengan KTP yang sudah terregistrasi. Kemudian seri yang ketiga itu hanya bisa dinyalakan melalui handphone saja, jadi dengan perintah suara ataupun dengan memencet tombol. Nah, itu 3 seri itu. Kemudian untuk pengembangannya, sebenarnya kita ingin mengembangkan bagaimana aplikasi ini bisa dikontrol melalui jarak jauh, melalui mode GPS lah. Jadi sehingga kita bisa melacak keberadaan sepeda motor ini bila mana ini ya pahitnya tadi ada pencurian atau seperti apa, walaupun ini sudah di safety dari awal, tapi itu akan lebih kuat lagi kalau bisa dilacak melalui mode GPS gitu. Jadi bisa dilacak juga ya ketika GPS-nya udah dipasang? Rencana pengembangannya Nanti berarti ya.
Pak, kalau untuk menggunakan sensor itu berapa jaraknya, Pak? Jarak? Untuk yang sensor pembacaan KTP ini harus dekat ya, minimal harus jarak sekitar 5 mm itu harus sudah kebaca gitu. Jadi nggak bisa jarak segini, tapi harus lebih dekat. Jaraknya harus dekat berarti ya? Ya harus sedekat ini gitu, baru dia bisa ataupun harus nempel ya, baru dia bisa kebaca. Nah kalau dengan aplikasi handphone, ini jaraknya paling radius maksimal 10 meteran. Kalau pakai handphone radius 10 meteran, Ya. baru bisa menyalakan ya? Atau mematikan? Ataupun mematikan. Kita akan coba ya, untuk yang radiusnya, misalkan saya akan coba di yang bentuknya aktif nggak? Di nonaktifkan dulu. Start. Saya berarti ya? Ini ada ini 3 meter nih, Pak. Nah, di sini ya. Coba. Kita coba jarak, ada 5 meter ya? Oh, bisa nyala berarti ya? Mungkin 10 Siap. meteran. Jadi maksimal 10 meter berarti ya, Pak? 10 meteran. Pak, selama ini ada kendala nggak, Pak, untuk inovasi ini? Kalau inovasi sebenarnya kita sampai sejauh ini tuh banyak mengalami berbagai kendala, dari mulai aki yang tersedot untuk kelistrikannya. Habis itu kita modifikasi lagi, kita perbaiki lagi. Kemudian juga dari segi rangkaian PCB yang ada di dalamnya. Kalau misalkan kita menyesuaikan ukuran box ya, box yang ada, nah kita modifikasi lagi dari segi ukuran PCB-nya, kemudian dari komponen-komponennya sehingga lebih stabil. Kemudian juga dari wiring, ngabelan. Ngabelan kadang-kadang ada yang kalau awal-awal kita merancang masih ada yang putus di tengah jalan karena sering ke apa ya istilahnya kena jalan yang berombak. Yang rusak ya? Ya, jalan yang rusak kadang berpengaruh ke komunikasi kabel yang ada di sepeda motor. Habis itu berarti kita modifikasi dengan menggunakan wiring atau pengabelan yang lebih kuat, lebih stabil. Siap, tapi semuanya udah Nah, sampai titik tertangani ya? ini sudah tertangani dan ini merupakan versi yang udah lebih siap, stabil. Dan ini untuk sebagai pengetahuan bahwa motor ini juga sudah berjalan 1 tahun setengah ya. Dengan modifikasi terakhir ini sampai sekarang masih stabil. Pak, dengan adanya inovasi produk sejak 2022 kemarin berarti ya? Iya, 2022. Nah, ini kedepannya ini akan memperbanyak produk lagi untuk dijual atau gimana di wilayah, khususnya di wilayah Kabupaten Pangandaran. Oke, untuk pemasaran produk ini sebenarnya kita juga berniat ke sana karena sehubungan dengan program Teaching Factory, Pak, yang mana sekolah SMK harus bisa membuat mini pabrik lah, seperti itu memproduksi suatu benda ataupun barang ataupun jasa yang bisa dijual ke masyarakat luar. Untuk itu kita juga berencana untuk pengembangan lagi untuk ke arah sana, dan juga mungkin barangkali ada hal-hal yang harus dimodifikasi lagi, harus diperbaiki lagi, disempurnakan lagi sehingga produknya bisa layak jual. Dan masyarakat juga puas dengan produk kita. Harapannya ke sana, Pak. Mungkin tahun berapa gitu? Mudah-mudahan tahun ini juga. Tahun ini bisa ini ya. Mudah-mudahan lebih. Oke, makasih Pak. Pak, izin nama siapa, Pak? Dengan Krisna Supriyatna sebagai Kaprok Teknik Elektronika Di SMK satu pada daerah. Daerah ya.